Ya, dialog kita lanjutkan mafia Minerba di RUU Pilkada. Mas Budiman? Ya. Ya, ini kalau menurut Mas Khothibul Umam Wiranu dari Demokrat tadi mengatakan bahwa sebetulnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan pilkada yang dikembalikan ke DPRD. Bahkan kalau kita bicara soal perusahaan-perusahaan tambang di daerah, ini juga banyak dikuasai oleh asing misalkan. Nah ini bagaimana Anda menanggapi hal ini? Loh, kalau soal asing atau dalam negeri kan memangnya asing nggak berkepentingan dengan pemimpin politik di daerah, dengan pemimpin daerah, sama saja. Jadi nggak relevan berbicara yang dimiliki asing atau dimiliki ribu warga negara Indonesia. Kepentingan untuk seorang kepala daerah dikuasai dalam kontrol dari perusahaan-perusahaan itu sama saja dia berlaku universal, bukan tidak mungkin begitu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa jauh lebih murah dalam tanda kutip untuk memiliki seorang kepala daerah yang bisa dikontrol jika dia dipilih lewat DPRD hanya 20-30 orang saja. Kasih mereka masing-masing 2 miliar, 60 miliar dan itu terlalu murah. Dan bagi mereka itu sangat mudah untuk dimasukkan dalam biaya-biaya entah promosi atau apapun. Tapi intinya saya ingin mengatakan begini. Memang pasal 18 ayat 4 mengatakan dipilih demokratis. Tetapi ingat, membaca Undang-Undang Dasar 45 tidak boleh dipisahkan dari pasal-pasalnya lain. Satu pasal tidak bisa dipisahkan dari pasal yang lain. Mari kita kaitkan dengan pasal 1 Undang-Undang Dasar 45. Bahwa Indonesia ini dijalankan dengan kedaulatan rakyat. Nah, dari demokrasi atau pemilihan kepala daerah yang DPRD demokratis, kalau lihat DPRD, langsung pun demokratis. Pertanyaannya, dari kedua jenis pemilihan yang bentuknya demokratis itu, yang sifatnya demokratis itu dengan bentuk berbeda itu, mana dari keduanya yang bentuknya lebih dekat dengan kedaulatan rakyat sesuai dengan pasal 1. Jadi ini penting juga, tidak bisa terpisah sendiri-sendiri, ya. Satu itu. Kedua, kalau tadi fakta bahwa ada kepala daerah korupsi, ditahan segala macam. Pertanyaannya, sebagai sebuah fakta, pertanyaannya adalah, fakta bahwa katakanlah 5 dari 10 balita yang belajar berjalan itu terjatuh atau lecet. Atau mungkin 6 dari 10 balita yang berjalan itu belajar jalan itu lecet. Pertanyaan adalah, ya nggak usah saja kita belajar berjalan. Jadi melihat mekanisme politik sebuah bangsa itu bukan sekedar dilihat sebagai sebuah fakta mati, tapi prosesnya. Nah, proses kita ini sudah berjalan. Balita demokrasi Indonesia sudah belajar berjalan dan mungkin sebentar lagi kalau kita kasih kesempatan 1 periode lagi sudah bisa belajar berlari. Nah, jangan sampai kemudian fakta bahwa 6 dari balita yang belajar berjalan itu jatuh dan lecet itu kemudian membuat kita ya udah nggak usah aja kita belajar jalan balitanya. Ya kemudian kapan kita menjadi dewasa sebagai sebuah bangsa. Ketiga, Anda ingin mengatakan bahwa demokrasi kita itu saat ini sebetulnya masih baru, maka kalau misalkan ada kejadian-kejadian, ada chaos di daerah, ada ratusan kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi, ini adalah satu fase yang memang harus dilalui. baru sih soal baru atau lama relatif, tapi yang saya tekankan di sini adalah proses belajar dewasanya. Apakah proses belajar dewasanya mematang itu cepat atau lambat tergantung aktor politik, bukan tergantung rakyat. Jadi jangan dikatakan bahwa yang jatuhnya moral itu rakyat. Moral rakyat jadi jatuh dengan adanya pilkada langsung. Yang menyebabkan moralitas politik rakyat jatuh itu adalah moralitas elit politik. Saya kira saya dan Umam sepakat dalam hal ini bahwa kita sama-sama satu dapil. Saya kebetulan satu dapil dengan Bung Umam. Kita sama-sama pernah bertemu waktu kampanye kemarin. Kita bersepakat kita menjalankan politik yang etis kan. Toh kita terpilih juga, artinya apa? Baik Umam maupun saya ketika bersepakat kita menjalankan politik yang etis, tidak menggunakan macam-macam, toh rakyat juga memilih saudara Umam dan memilih saya juga. Artinya ketika aktor politiknya bagus, ya, atau bertetapkan diri untuk menjalankan ini dengan komitmen pada politik yang etis, toh rakyat juga tetap memilih. Artinya jika berbicara soal money politik merusak moral rakyat, bukan rakyatnya yang moral merusak, tapi saya ibaratnya orang yang kecanduan obat, yang mau kita salahkan korban pemakan obatnya atau pengedar obat biusnya. Saya kira elit pengedar obat bius ini yang menjadi masalah. Nah sementara rakyat itu
terus kita dewasakan prosesnya. Dan kita sedang berjalan kok. Jangan dimundurkan lagi. Oke, baik Mas Budiman. Kita akan mencoba untuk mengembalikan ke tema kita bahwa ada mafia Minerba dan juga RUU Pilkada. Mas Ferdi, ini Anda yang melakukan kajian ini. Kalau tadi Anda melihat ada kepentingan dari partai-partai politik untuk mengumpulkan logistik gitu ya, dengan mengumpulkan dana di daerah mungkin melalui perusahaan-perusahaan tambang. Sementara dari perusahaan tambang sendiri, apakah juga ada kepentingan juga sebetulnya agar RUU ini dikembalikan juga ke RUU Pilkada ini dikembalikan ke DPRD? Ya, semuanya bisa menjadi mungkin. Karena kemarin setelah pasca Pilpres, pengusaha-pengusaha yang merapat ke kubu koalisi Merah Putih tidak mendapat jatah di pusat. Jadi mereka punya kepentingan besar untuk meloloskan RUU Pilkada. Karena itu terkait dengan izin pertambangan daerah. Jadi ketika izin pertambangan diserahkan daerah, pusat tidak punya intervensi apa-apa terhadap daerah. Jadi itu persoalan. Lalu yang kedua, yang perlu diperhatikan bahwa perusahaan-perusahaan tambang di daerah bukan hanya dimonopoli oleh asing ya. Kajian kami mengindikasikan bahwa banyak perusahaan-perusahaan lokal yang memiliki tambang-tambang di daerah. Dan juga penguasa-penguasa dari Jakarta itu punya potensi besar untuk menguasai Maksudnya kalau kita bicara penguasa-penguasa di Jakarta ini maksudnya siapa? Misalnya penguasa partai politik tertentu, grup Bakri misalnya, itu sangat jelas. Salah satu yang mengkhawatirkan bahwa dengan disahkan RUU Pilkada, itu tensi politik antara pemerintahan Jokowi ke depan dengan daerah sangat tinggi. Antara pemerintah pusat dengan parlemen sangat tinggi. Itu terkait dengan antisipasi terhadap Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009. Dalam undang-undang itu disebut bahwa di PP 24 tahun 2012 disebutkan bahwa pertambangan nasional asing yang sudah berproduksi selama 5 tahun wajib didivestasikan ke perusahaan dalam negeri. Perusahaan dalam negerinya baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta nasional. Jadi ini yang terjadi dengan Newmont. Grup Bakri mendapat 24% saham Newmont itu dari daerah, bukan dari pusat. Dan sisa 7% saham Newmont itu yang selama ini disengketakan, termasuk Pak Agus Marto, mantan Menteri Keuangan, sempat membawa DPR ke Mahkamah Konstitusi waktu itu. Iya, artinya sebetulnya ada kepentingan-kepentingan juga antara partai politik dengan pengusaha dan juga perusahaan-perusahaan tambang di daerah ini ya. Itu memang saling berkorelasi. Mas Sotibul? Yes. Ya, bagaimana tanggapannya Mas? Ya, kalau saya nggak terlalu tahu ya, karena saya dari kecil aktivis di organisasi sosial ya. Artinya untuk meminimalisir bahwa mafia-mafia migas, pengusaha ini akan menjadi namanya? Ya, tahu. Ya tahu, maksudnya kalau soal-soal yang terkait dengan konspirasi pebisnis minyak dan Minerba khususnya Mas, itu saya tidak terlalu paham. Halo? Nah, ya. Tetapi halo? Ya, silakan Mas. Ya, oke. Nah, karena saya sejak kecil itu aktivis organisasi di NU saya. Salah satu pertimbangan fraksi Partai Demokrat ya, setelah Ketua Umum PBNU menyampaikan hasil Munas Alim Ulama di Cirebon 2014 beberapa bulan lalu tentang rekomendasi bahwa pilkada PBNU minta ke DPRD karena konflik sosial yang diakibatkan oleh pilkada itu begitu sulit untuk diperbaiki. Apalagi setiap tahun kita pilkada bupati, tahun depan gubernur, tahun depan pileg, pilpres, dan ditambah pilkades. Hari-hari rakyat dipenuhi dengan pemilihan, tapi kemudian kurang terperhatikan hak-hak mereka. Nah, menjawab pertanyaan konspirasi soal mafia migas, saya tidak melihat korelasi dalam konteks pembikinan undang-undang ini, karena jangan salah bahwa setahu saya di RUU Pemda yang saya juga salah satu pimpinannya, itu izin tambang tidak lagi di kabupaten, tidak lagi di wali kota, gitu. Itu dikembalikan lagi. Jadi dikembalikan lagi sesuai dengan proporsinya ke gubernur, kepala daerah tingkat 1. Artinya tidak boleh bupati wali kota langsung ngasih izin, harus ada rekomendasi dari gubernur setelah mengkoordinasikan dengan bupati wali kota yang ada di wilayah gubernuran itu, supaya tidak tumpang tindih gitu kan, yang terjadi tumpang tindih izin.
Jadi kalau soal itu saya tidak terlalu tahu konspirasinya, tetapi faktual bahwa RUU Pemda juga terkait juga dengan pilkada sebagai induknya itu berbeda dengan RUU yang lalu gitu loh. Ya, artinya Anda ingin mengatakan bahwa tidak perlu khawatir ada mafia migas yang sangat berkepentingan dengan RUU Pilkada yang pemilihannya dikembalikan ke DPRD ya? Undang-undangnya berubah lagi, Pak, gitu. Oke, ini baik. ajuan pemerintah RUU Pemda ini. Oke, Mas Ferdi mungkin punya tanggapan? Undang-undang Minerba belum ada perubahan. Izin usaha pertambangan di daerah, izin usaha pertambangan di daerah, gubernurnya lintas kabupaten. Sementara yang punya wewenang untuk memberi izin konsesi IUP itu bupati. Nah, perintah tapi harus ada rekomendasi dari gubernur. Perintah Undang-Undang Minerba selalu ada kaitan dengan RUU Pilkada nanti. Perintah Undang-Undang Minerba mengatakan bahwa pemerintah setelah Undang-Undang Minerba disahkan tahun 2009, itu artinya tahun 2010, pemerintah wajib untuk melakukan renegosiasi dengan perusahaan tambang. Itu artinya kakap besar seperti Freeport, Newmont, lalu Arutmin, KPC itu wajib dialihkan menjadi IUP. Itu artinya semua otoritas pemberi wewenang ada di daerah. Oke, baik, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti. Mas Hotibul, kita jeda sebentar.